Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sedikit kisah tentang sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan berasal dari kalangan bangsawan suku Quraisy, kaya raya dan pengusaha yang sukses. Ia termasuk kelompok sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Dalam perjalanan pulang dari perniagaannya di Syam, di sebuah tempat teduh antara Ma'an dan Zarqa, ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu ia mendengar seorang penyeru agar mereka yang tidur segera bangun, karena Ahmad telah bangkit di Makkah. Setibanya di Makkah, ia segera menemui sahabatnya, Abu Bakar dan menceritakan mimpinya. Ternyata Abu Bakar telah memeluk Islam, dan menceritakan tentang dakwah baru yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman yang sebelumnya memang begitu takjub dan terpesona dengan ketinggian dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, segera saja meminta Abu Bakar mengantarnya menghadap Rasulullah untuk berbaiat memeluk Islam. Ketika keislamannya diketahui keluarganya, pamannya yang bernama Hakam bin Abul Ash bin Umayyah menangkap dan mengikatnya dengan tali, kemudian berkata, "Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan lebih suka pada agama baru tersebut? Demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatanmu selamanya, jika kau tidak kembali ke agama nenek moyangmu." Tetapi keimanan telah merasuki jiwanya sehingga dengan tegas ia berkata, "Demi Allah aku tidak akan meninggalkan agama ini selama-lamanya, dan tidak akan berpisah dengannya." Melihat keteguhannya yang rasanya tidak akan tergoyahkan, akhirnya Hakam melepaskan ikatannya. Utsman bin Affan merupakan sahabat yang pengusaha dan kaya raya sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Mereka berdua juga sangat dermawan, dan termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Hanya saja tentang Abdurrahman bin Auf, Rasulullah pernah bersabda bahwa ia akan masuk surga perlahan-lahan, dalam riwayat lain, dengan merangkak, karena hisab kekayaannya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang perlahan-lahan masuk surga karena hisab kekayaannya. Karenanya Rasulullah mengatakan, Abdurrahman bin Auf adalah Sulaimannya umatku. Tetapi menyangkut Utsman bin Affan, beliau justru menyatakan, tidak ada yang membahayakan Utsman, setelah apa yang dilakukannya hari ini. Ungkapan ini disabdakan Rasulullah setelah apa yang dibelanjakan Utsman bin Affan di jalan Allah untuk perang Tabuk. Pasukan yang dibentuk untuk menghadapi serangan pasukan Romawi ini disebut dengan Jaisyul Usrah, pasukan di masa sulit, karena waktu itu musim panas, kekeringan dan paceklik melanda Jazirah Arab. Tidak mudah menghimpun dana dan perbekalan sementara kebanyakan kaum muslimin sendiri dalam kesulitan menjalani hidup sehari-hari. Utsman bin Affan yang tengah mempersiapkan kafilah dagang ke Syam dengan 200 ekor unta lengkap barang dan perbekalannya berikut 200 uqiyah, langsung dibelokkan ke Masjid Nabi. Itu belum cukup juga, ia menambah dan menambah hingga mencapai 900 unta dan 100 kuda, riwayat lain menyebutkan sebanyak 940 unta dan 60 kuda, lengkap dengan perlengkapan dan perbekalannya. Masih belum puas bersedekah, Utsman datang ke kamar Rasulullah dan menyerahkan 700 uqiyah emas, riwayat lain menyebutkan 1000 atau 10.000 dinar, yang langsung diterima oleh tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ungkapan dan sabda Rasulullah tersebut mungkin merupakan puncak kekaguman dan penghargaan beliau atas pengorbanan Utsman atas kekayaannya, demi kepentingan umat dan agama Islam. Pada awal hijrah ke Madinah, kaum muhajirin mengalami kesulitan air. Sebenarnya ada mata air yang mengeluarkan air tawar yang segar dan enak yang disebut sumur Raumah. Sayangnya mata air ini dikuasai oleh orang Yahudi, yang menjualnya 1 geriba air dengan segantang gandum.
Kaum muhajirin yang kebanyakan meninggalkan kekayaannya di Makkah tentu saja tak mampu membayarnya. Rasulullah mengharapkan ada sahabat yang membeli telaga tersebut untuk kepentingan umat muslim, maka tampillah Utsman bin Affan memenuhi harapan Rasulullah. Ketika kaum muslimin di Madinah makin banyak dan masjid tidak lagi bisa menampung, Rasulullah bermaksud melakukan perluasan dengan membeli tanah dan bangunan di sekitar masjid. Tampillah Utsman untuk merealisasikan maksud Rasulullah tersebut, dan tanpa segan ia mengeluarkan 15.000 dinar. Masih banyak lagi kisah kedermawanan Utsman sehingga tak heran jika Rasulullah berkata, bahwa teman beliau di surga adalah Utsman bin Affan.